Disclaimer guys, meskipun topik ini sensitif secara politik, tapi saya akan tetap berfokus pada fakta sejarah dan perspektif dari berbagai sisi. Karena konten ini merupakan informasi dan edukasi bagi para penonton. Di persimpangan jalan antara Asia Tengah, Kaukasus, dan Timur Tengah berdiri sebuah entitas yang menolak untuk tunduk pada definisi sederhana. Ia bukan Arab, bukan pula Barat, namun ia adalah fondasi dari banyak hal yang kita anggap sebagai kemajuan hari ini. Kita mengenalnya sebagai Iran, namun selama ribuan tahun dunia mengenalnya sebagai Persia, nama yang membangkitkan citra kemegahan, diplomasi, dan kekuatan militer yang tak tertandingi. Ini bukan sekedar cerita tentang sebuah negara, melainkan narasi tentang bangsa yang menciptakan piagam hak asasi manusia pertama di dunia, yang berhasil mempersiakan para penakluknya, mulai dari Alexander Agung hingga bangsa Mongol, dan yang mengalami transformasi drastis pada tahun 1979 yang mengubah peta geopolitik dunia selamanya. Mengapa Iran selalu merasa dirinya adalah pemimpin alami di kawasan ini? Jawabannya tidak ada di berita hari ini, melainkan terkubur di bawah pasir Persepolis dan di dalam naskah-naskah kuno Shahnameh. Tahun 550 sebelum Masehi, di tengah kekacauan dunia kuno, muncul seorang visioner bernama Kores Agung atau Cyrus the Great. Ia tidak hanya menaklukkan lahan, ia membangun konsep kekaisaran global pertama, Kekaisaran Achaemenida. Di saat kekaisaran lain membumi hanguskan kota yang kalah, Kores justru melakukan sesuatu yang radikal. Ia membebaskan bangsa Yahudi dari pembuangan di Babilonia, menghormati dewa-dewa lokal, dan menerapkan sistem administrasi satrapi yang sangat efisien. Inilah masa di mana Persia menjadi standar emas peradaban. Mereka membangun Royal Road sepanjang 2.500 km, menciptakan sistem pos tercepat di dunia kuno, dan mempekerjakan ribuan buruh yang dibayar, bukan budak, untuk membangun kemegahan Persepolis. Achaemenida bukan sekedar kekuatan militer, ia adalah bukti bahwa keberagaman bisa dikelola di bawah satu mahkota. Identitas sebagai pengatur dunia, inilah yang tertanam dalam DNA bangsa Iran hingga detik ini. Kejayaan itu seolah berakhir ketika Alexander Agung membakar Persepolis pada tahun 330 sebelum Masehi. Namun, sejarah membuktikan satu hal, Persia tidak bisa dihapus. Setelah berabad-abad di bawah pengaruh Yunani dan Parthia, muncul Kekaisaran Sasania pada 224 Masehi. Ini adalah kebangkitan total identitas Persia. Agama Zoroastrianisme menjadi ideologi negara, membagi dunia dalam pertarungan abadi antara cahaya, yaitu Ahura Mazda, dan kegelapan, yaitu Ahriman. Sasania menjadi rival sepadan bagi Kekaisaran Romawi dan Bizantium. Universitas Gundeshapur menjadi pusat intelektual dunia, tempat ilmuwan Yunani, India, dan Persia bertemu. Namun, peperangan selama 400 tahun dengan Bizantium menguras energi kedua raksasa ini, menciptakan kekosongan kekuasaan yang segera diisi oleh kekuatan baru yang muncul dari panasnya gurun Arab. Penaklukan Muslim pada abad ke-7 sering disalahpahami sebagai akhir dari Persia. Namun faktanya yang terjadi adalah sebaliknya. Iran memang menerima Islam, tetapi mereka menolak untuk menjadi Arab. Muncul pepatah terkenal, bangsa Arab menaklukkan Persia dengan pedang, namun Persia menaklukkan bangsa Arab dengan budaya. Di bawah kekhalifahan Abbasiyah, birokrat dan cendekiawan Persia memegang kendali. Inilah zaman keemasan Islam, di mana sains, kedokteran, dan filsafat berkembang pesat berkat otak-otak Persia. Kemudian pada tahun 1501 muncul dinasti Safawiyah. Isfahan dideklarasikan sebagai setengah dunia. Yang terpenting, Safawiyah menjadikan Islam Syiah sebagai agama negara.
Ini adalah langkah geopolitik jenius untuk membedakan diri dari Kekaisaran Ottoman yang Sunni. Sejak saat itu, identitas Iran menjadikan perpaduan unik, budaya Persia kuno yang bangga dibalut dengan spiritualitas Syiah yang mendalam. Pada pertengahan abad ke-20, Iran dipimpin oleh Shah Muhammad Reza Pahlavi. Visi sang Pahlavi sangat jelas, yaitu revolusi putih. Ia ingin membawa Iran keluar dari bayang-bayang feodalisme menuju modernitas barat. Revolusi putih memiliki 2 poin utama. Poin yang pertama adalah modernisasi kilat, yang isinya pembangunan infrastruktur, hak pilih bagi perempuan, dan reformasi agraria. Poin yang kedua adalah kekayaan minyak. Booming harga minyak tahun 70-an membuat Iran menjadi kekuatan militer terbesar di kawasan. Namun, di balik gedung pencakar langit dan jet tempur canggih, ada luka yang menganga. Modernitas ini dianggap mencabut akar budaya dan agama masyarakat. Kekuasaan Pahlavi menjadi absolut, dan lewat polisi rahasia Safak, suara-suara sumbang dibungkam dengan tangan besi. Ekonomi yang timpang dan korupsi di lingkaran elit menciptakan badai yang sempurna. Oposisi datang dari berbagai penjuru, kaum intelektual kiri, mahasiswa, hingga ulama konservatif. Di tengah kekacauan ini, muncul satu suara dari pengasingan di Perancis, yaitu Ayatollah Khomeini. Analisis singkatnya, Khomeini berhasil menyatukan faksi-faksi yang berbeda dengan satu musuh bersama, yaitu sang Pahlavi yang dianggap sebagai boneka barat. Januari 1979, langit Teheran diselimuti asap. Shah Muhammad Reza Pahlavi akhirnya meninggalkan Iran yang secara resmi mengakhiri 2500 tahun institusi monarki di tanah Persia. Beberapa minggu kemudian, Khomeini kembali disambut oleh jutaan orang yang histeris. Ini bukan sekedar pergantian pemimpin, ini adalah pergeseran tektonik geopolitik. Iran berubah dari sekutu terdekat Amerika Serikat menjadi penentang utama pengaruh barat di kawasan tersebut. Revolusi 1979 menjanjikan kemandirian dan keadilan sosial. Namun, epilognya masih ditulis hingga hari ini. Iran terjebak dalam sanksi ekonomi internasional, isolasi diplomatik, dan ketegangan internal antara tuntutan kebebasan generasi muda dengan struktur teokrasi yang kaku. Sejarah Iran mengajarkan kita bahwa identitas sebuah bangsa tidak bisa dipaksakan dari atas, baik itu sekularisme paksa maupun teokrasi absolut. Iran tetap menjadi teka-teki sebuah bangsa dengan sejarah kekaisaran yang megah, namun masih berjuang mencari keseimbangan di dunia modern. Terima kasih telah menyimak.